Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu imtisalan li amrillah wa batighaan li mardatillah. Al-Fatihatu ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ajdatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa jami'i masyayikh darasmu wa khususan ila as-sayyid Ali Asghar wa sayyid Ali Akbar wa khususan ila Muassis Ma'had At-Tauhid Syekh Ahmad Al-Habib Abdullah Sattar wa usulihim wa fura'ihim wa man intasaba ilaihim wa ila Ki Haji Nabunitul Ha wa ila Haji Shalihatul Ha wa ila jami'i muallifi kutubi durusina wa khususan ila Syekh Zainuddin Al-Malibari sahibi kitab Fathul Mu'in wa khususan ila Syekh Abu Bakar As-Syatu Adimiyati sahibi kitab I'anati Talibin wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Nafa'ana Allahu bi'ulumihim wa bi asrarihim wa bi barakatihim fid dharain amin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya mujibas sa'ilin. Far'un la yasihu dhuhru man la udra lahu qabla salamil imam fa in shallaha jahilan in aqadat naflan. Far'un utawi iki iku ana cawangan suwiji. La yasihu ora sah, la yasihu ora sah apa zuhruman salat zuhure wong, apa zuhruman salat zuhure wong la udhra kang ora ana uzur iku maujud lahu kedwiman qabla salamil imami ing dalem sadurunge salami imam. Qabla salamil imami ing dalem sadurunge salami imam. Fa in shallaha mongko lamun salat sapa wong ing zuhur jahilan hali wong kang ora ngerti, jahilan hale wong kang ora ngerti, in aqadat mongko dadi apa zuhur, in aqadas mongko dadi apa zuhur naflan hale sunnah, naflan hale sunnah. Walau tarokaha lan lamun ninggal ing Jumat sapa ahlu baladin ahline daerah fasallu nuli salat sapa ahlu az-zuhra ing salat zuhur lam yasihha mongko ora sah apa zuhur
lam yasiha mongko ora sah apa zuhur. Malam yadik ing dalem selagine ora rupek. Malam yadik ing dalem selagine ora rupek apa al waktu an aqalli wajibil khutbataini saking luwe setitike wajibe khutbah loro. An aqalli wajibil khutbataini saking luwe setitike wajibe khutbah loro wassolati lan salat Jumat. Wassolati lan salat Jumat. Wa in ulima senajan den waruhi min adatihim saking kebiasaane ahlu balad, min adatihim saking kebiasaane ahlu balad apa annahum sak temene ahlu balad iku la yukimuna ora jumenengaken sapa ahlu balad al jum'ata ing salat Jumat. Al jum'ata ing salat Jumat. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. La yasihu dhuhru man la udra lahu qabla salamil imam. Salat zuhur yang dilakukan orang tidak memiliki udzur untuk meninggalkan sholat Jumat sebelum imam sholat Jumat itu salam, nah, sholat zuhurnya ini terhukumi tidak sah. Oke, saya kasihkan gambaran. Katakanlah saya ketika hari Jumat itu termasuk orang yang wajib sholat Jumat. Jadi saya harusnya sholat Jumat. Tetapi saya ketika hari Jumat itu saya memilih sholat zuhur. Saya memilih sholat zuhur. Dan sholat zuhur saya lakukan sebelum imam sholat Jumat itu selesai. Sebelum imam sholat Jumat itu salam. Maka sholat zuhur saya ini tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena saya ini aslinya wajibnya itu sholat Jumat. Kenapa kok sholat zuhur gitu? Berbeda lagi jika saya sholat zuhurnya itu setelah imam salam. Contoh seumpama ada orang berangkat ke masjid mau sholat Jumat, ternyata ketika sudah sampai masjid imamnya sudah salam. Ketika sudah sampai masjid imamnya sudah salam, maka orang ini wajib sholat zuhur, bukan sah lagi sholat zuhurnya, wajib sholat zuhur. Nah, ketika imamnya sudah salam. Kalau imamnya belum salam, orangnya kok sholat zuhur dan orang tersebut tidak memiliki uzur untuk meninggalkan sholat zuhur, maka nggak sah sholatnya. Nah, gitu ya. Dan berbeda lagi kalau orang itu ternyata termasuk orang yang memiliki uzur untuk meninggalkan sholat zuhur. Contohnya seperti orang yang musafir, orang yang berpergian. Contoh seumpama saya mau ke Jakarta, ada acara gitu ya, ada acara apa gitu. Ketika saya masih dalam keadaan perjalanan, maka saya tidak wajib sholat Jumat karena saya musafir. Nah, ketika saya musafir tidak wajib sholat Jumat, maka ketika sudah masuk waktu zuhur dan sholat Jumat belum dilaksanakan, maka saya gak apa-apa sholat zuhur duluan. Kenapa? Soalnya saya memiliki uzur untuk tidak sholat Jumat. Bisa dipahami gitu. Tapi gini, yang perlu dipahami itu ketika ada orang datang ke masjid, ternyata imamnya sudah salam imamnya salam itu. Maka orang ini itu wajib segera sholat zuhur. Wajib segera sholat zuhur. Itu. Jadi gak boleh seumpama tertinggal sholat zuhur,
Jadi tidak boleh tertinggal sholat Jumat, sholat zuhurnya kok nanti-nanti saja, itu tidak diperbolehkan. Oke. Harus sesegera mungkin melakukan sholat zuhur. Itu, pahami nggih? Nah, fa in shallaha jahilan in aqadat naflan. Tetapi jika sholat zuhur dalam keadaan tidak ngerti bahwasanya imam sholat Jumat itu belum salam, maka sholat zuhurnya itu menjadi sholat sunnah. Sholat zuhurnya itu menjadi sholat sunnah. Saya kasih gambaran gini. Ada orang ketika hari Jumat tidur pagi. Pagi-pagi itu tidur, kan aslinya kan gak api gitu. Turu iso kan gak api. Nah, jam 7 itu tidur. Kemudian bangun ketika masuk waktu zuhur. Ketika masuk waktu zuhur, orang ini langsung sholat zuhur. Karena kebiasaannya ketika sudah azan, orang itu langsung sholat. Ketika bangun, terdengar azan dari HP-nya, NU online itu, langsung sholat zuhur. Ketika sudah sholat zuhur, minum, kemudian agak sadar, intinya wis sadar lah gitu. Ternyata hari itu hari Jumat. Nah, maka sholat zuhurnya ini itu menjadi sholat sunnah, menjadi sholat sunnah. Karena ia tidak mengetahui, orang tersebut tidak mengetahui. Beda lagi kalau seperti kasus yang pertama. Kasus yang pertama itu wis ngerti tapi tetap dilakoni, maka nggak sah sholatnya. Kalau ini dalam keadaan tidak mengetahui, sholatnya tetap sah, tetapi sholatnya terhukumi sholat sunnah. Jadi kalau sesudah sholat zuhur itu kok masih memungkinkan sholat Jumat, maka wajib sholat Jumat. Itu, paham ya? Walau tarokaha ahlu baladin fasollu az-zuhra lam yasihha malam yadik al waktu an aqalli wajibil khutbataini wassolati. Ketika ada suatu penduduk daerah, ketika ada suatu penduduk daerah itu meninggalkan sholat duha, meninggalkan sholat Jumat, diganti sholat zuhur. Suatu penduduk daerah memiliki kebiasaan gak gelem sholat Jumat, tapi lebih memilih sholat zuhur. Maka sholat zuhur yang ia lakukan itu terhukumi tidak sah selagi masih ada waktu yang cukup untuk melakukan 2 khutbah dan sholat Jumat. Sholat zuhurnya itu tidak sah selagi masih ada waktu yang cukup untuk melakukan dua khutbah dan sholat Jumat. Itu sholat zuhurnya nggak sah. Kecuali jika sholat zuhurnya itu dilakukan pada waktu yang tidak mencukupi untuk dilakukan 2 khutbah dan sholat Jumat. Saya kasih gambaran gini. Khutbah itu paling cepat-cepatnya kita anggap 4 menit. Jadi, sholat Jumat paling cepat-cepatnya kita anggap 2 menit. Jadi 2 khutbah sama sholat Jumat itu 6 menit. Maka ketika sholat zuhur itu dilakukan pada waktu zuhur masih tersisa 6 menit, maka sholat zuhurnya nggak sah. Maka sholat zuhurnya nggak sah. Kenapa? Soalnya masih ada waktu yang cukup untuk melakukan 2 khutbah dan sholat Jumat. Tetapi kalau sholat zuhurnya itu dilakukan pada waktu zuhur tersisa 4 menit, waktu zuhurnya itu tersisa 4 menit, hampir asar gitu, maka sholat zuhurnya sah. Kenapa? Karena dilakukannya itu pada waktu tidak cukup untuk dilakukan 2 khutbah dan sholat Jumat.
Jumat. Gitu nggih, paham nggih? Wa inna ulima min adatihim annahum la yuqimunal jum'ah. Meskipun diketahui penduduk tersebut itu memang tidak pernah melakukan sholat Jumat, gak pernah melakukan sholat Jumat, tapi sholat duhur. Nah, permasalahan ini itu berlaku untuk orang yang merantau di suatu penduduk yang mana penduduknya itu banyak penduduknya itu bisa dikatakan sudah wajib sholat Jumat, tapi penduduknya itu gak melakukan sholat Jumat, dan yang merantau itu anak pesantren atau anak baik-baik lah. Kalau sholat Jumat sholat Jumat, kan bingung setiap hari Jumat itu. Ini hari Jumat, saya mau sholat Jumat, tapi di sini tidak ada pelaksanaan sholat Jumat. Apakah saya langsung bisa sholat duhur? Nah, apakah sholat duhur saya nanti nungguin waktunya mepet? Nah, maka jawabannya adalah orang yang merantau itu sholat duhurnya harus nunggu waktu hampir habis. Harus nunggu waktu sekiranya tidak bisa dilakukan 2 khutbah dan sholat Jumat. Selagi masih ada waktu untuk melakukan 2 khutbah dan sholat Jumat, nggak boleh sholat duhur, nggak boleh. Kenapa? Karena mungkin waktu duhur kurang 30 menit, mungkin ada hidayah moro-moro tiba-tiba penduduk desa itu mau melakukan sholat Jumat itu. Kita lanjutkan. Beda lagi kalau seumpama merantau di daerah yang daerah tersebut tidak diwajibkan sholat Jumat. Contohnya daerah tersebut itu penduduknya sedikit ya, sampai 40. Atau penduduknya itu mayoritas orang kafir. Yang orang muslim itu cuma ada 10, kan nggak wajib. Kita lanjutkan. Wa khamisuha utawi kaping 5 syurutu sihhati shalah. Iku wuku'uha tumibani Jumat, ayil Jum'ati tegese salat Jumat ba'da khutbataini ing dalem sakwise khutbah loro. Ba'da khutbataini ing dalem sakwise khutbah loro. Ba'da zawalin ing dalem sakwise ling sire srengenge. 5 krono hadis fi sahihaini ing dalem Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Annahu nyatane sak temene Kanjeng Nabi, iku lam yusolli ora salat sapa Kanjeng Nabi al Jum'ata ing salat Jumat illa bi khutbataini angin kelawan khutbah loro. Illa bi khutbataini angin kelawan khutbah loro bi arkanihima kelawan pira-pira rukune khutbataini. Bi arkanihima kelawan pira-pira rukune khutbataini ay yushtaratu tegese den syarataken apa wuku sholatil Jum'ati tumibane salat Jumat ba'da khutbataini ing dalem sakwusi khutbah loro ma'a itsyani arkanihima sertane nekani pira-pira rukune khutbah loro. Ma'a itsyani arkanihima sertane nekani pira-pira rukune khutbah loro al-atiyati kang bakal teko apa arkan. Al-atiyati kang bakal teko apa arkan. Syarat kelima dari syarat-syarat sahnya sholat Jumat itu adalah sholat Jumat itu harus dilakukan setelah pelaksanaan 2 khutbah, yang mana 2 khutbah ini memenuhi rukun-rukunnya. Jadi, memenuhi rukun-rukunnya. Dan 2 khutbah itu harus dilakukan setelah tergelincirnya matahari, alias 2 khutbah itu harus dilakukan ketika sudah masuk waktu zuhur.
Karena ada hadis gini, ada hadis yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak sholat Jumat kecuali sudah terlaksana 2 khutbah. Nabi Muhammad itu tidak sholat Jumat kecuali sudah didahului oleh 2 khutbah. Dan yang terpenting yang perlu difahami adalah 2 khutbah itu pelaksanaannya harus sudah masuk waktu duhur. Jadi seumpama khutbahnya dilakukan sebelum waktu duhur, sholatnya ketika masuk waktu duhur, sholat Jumatnya itu ketika sudah masuk waktu duhur, maka sholatnya nggak sah, maka sholatnya terhukum tidak sah, karena khutbah itu harus dilakukan sesudah masuk waktu duhur. Itu bisa dipahami nggih. Nah, mengenai rukun-rukunnya khutbah kita bahas hari ini. Wahia utawi arkan, wahia utawi arkan iku khamsatun ono 5. Ahaduha utawi salah sijine khamsah iku hamdulillahi muji ing Allah, iku hamdulillah muji ing Allah ta'ala kalimaha luhur sinten Allah. Wa tsaniha utawi kaping pindhone arkan iku salatun maca sholawat alan nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilafdihima kelawan lafate hamdulillah wa salatun alan nabi. Alhamdulillah tegese muji ing Allah, wassalatu lan maca sholawat, wassalati jadi alhamdulillah, kalau i'rabnya jadi alhamdulillah, wassalati lan maca sholawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing atase Kanjeng Nabi. Contohnya alhamdulillah kaya alhamdulillah, au ahmadullah utawa ahmadullah. Falyakfi mongko ora cukup apa asyukru lillah, pengucap asyukru lillah, awis sana'u lillah utawa as-sana'u lillah. Walal hamdulillahirrahman lan ora cukup apa alhamdulillahirrahman, aulirrahimi utawa alhamdulillahirrahim. Wa qallahumma sholli lan kaya Allahumma sholli, au sallallahu utawa sallallahu, au usolli ala Muhammad utawa usolli ala Muhammad, au Ahmad utawa Ahmad, awil Rasul utawa Rasul, awil Nabi utawa Nabi, awil Hasir utawa Hasir, au Nahwi utawa sepatane awil Nabi utawa sepatane an Nabi wal Hasir. Fala yakfi mongko ora cukup apa Allahumma sallim ala Muhammad, pengucap Allahumma sallim ala Muhammad, warham Muhammad dan ora cukup apa irham Muhammad. Wala sallallahu alaihi lan ora cukup sallallahu alaihi bidomiri kelawan domir. Wa in taqaddama senajan wis disii lahu mani Kanjeng Nabi apa zikrun asmani Kanjeng Nabi, yarji'u kang bali ilaihi maring zikr apa ad-dhamiru domir, kama kaya keterangan seroha kang wis mertelaaken bihi kelawan ma sapa jam'un golongan muhaqqiquna pira-pira kang tahqiq. Maksudnya itu ulama tahqiq gitu. Muhaqqiquna pira-pira kang tahqiq. Rukun khutbah itu ada 5. Rukun khutbah itu ada 5. Yang pertama adalah hamdulillah, memuji Allah. Yang kedua adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Dan yang perlu difahami, memuji Allah dan membaca sholawat itu harus menggunakan lafaz tertentu.
harus menggunakan lafaz tertentu. Harus menggunakan hamdu dan Allah. Dan kalau sholawat itu harus pakai lafaz sholah, harus pakai lafaz sholah. Contohnya, contoh yang mencukupi, contoh yang sah itu seperti alhamdulillah itu sah, karena ada hamdu, ada lafaz Allah. Atau ahmadullah itu juga cukup, ahmadullah, karena ada hamdu dan Allah, meskipun hamdunya di sini dalam bentuk mudhari, nggak masalah. Maka yang tidak mencukupi adalah asyukru lillah, nggak cukupi, tidak tercukupi asyukru lillah karena tidak ada hamdunya, harus hamdu gitu. Atau as-sana'u lillah itu juga tidak mencukupi karena tidak pakai hamdu. Walal hamdulillahirrahman, dan juga tidak mencukupi alhamdulillahirrahman, kamu mencukupi. Kenapa? Karena tidak memakai lafzul jalalah, tidak memakai lafaz Allah. Itu. Atau alhamdulillahirrahim pun sama, tidak mencukupi. Nah, itu contoh yang mencukupi dan contoh yang tidak mencukupi untuk hamdulillah, memuji Allah. Nah, sekarang kita menyebutkan contoh yang mencukupi dan contoh yang tidak mencukupi membaca sholawat. Diawali dengan contoh yang mencukupi. Contoh yang mencukupi itu pertama, contohnya seperti Allahumma sholli ala Muhammad, cukup karena pakai sholli, karena pakai sholli. Atau sallallahu ala Muhammad, cukup pakai sholah soalnya. Atau usolli ala Muhammad juga cukup, usolli ala Muhammad juga cukup. Dan yang perlu dipahami, kalau membaca sholat kepada Nabi itu yang tertentu cuma sholahnya saja. Kalau namanya Nabi itu tidak tertentu. Makanya mencukupi kalau memakai nama Ahmad. Jadi sallallahu ala Ahmad mencukupi. Atau sallallahu ala Rasul mencukupi. Utawa sallallahu ala Nabi mencukupi. Atau sallallahu ala Hasir juga mencukupi. Gitu juga mencukupi gitu. Nah, yang tidak mencukupi itu adalah ketika yang diganti itu sholahnya. Sholahnya diganti. Itu gak mencukupi. Contohnya seperti Allahumma salim ala Muhammad. Allahumma salim. Pakai salim di sini gak mencukupi. Pakai salim tidak mencukupi. Harus pakai sholah. Utawa Allahumma irham, pakai irham gak mencukupi. Wala sallallahu alaihi, dan kalau Muhammadnya, lafaz Muhammadnya itu menggunakan domir, itu pun juga tidak mencukupi. Gitu. Jadi jangan sampai membaca sholawat ketika khutbah Muhammadnya itu dengan domir. Jadi sallallahu alaihi atau sallallahu alaihi, sallallahu nggak bisa, tidak mencukupi. Harus pakai isim alamnya nih, harus pakai isim alamnya, gitu. Namanya gitu. Atau kalau tidak isim alam, intinya tidak domir lah gitu. Nah, tidak tercukupinya dengan menggunakan domir itu meskipun didahului penyebutan Nabi, penyebutan nama Nabi Muhammad, itu tidak mencukupi. Contoh seumpama Allah, jadi seumpama ketika khutbah itu sudah ada penyebutan nama Muhammad ada. Kemudian si khotib ketika membaca sholawat, sallallahu alaihi, dari hi-nya itu balik ke Muhammad itu pun juga tidak mencukupi. Intinya kalau pakai domir itu tidak mencukupi. Itu, paham ya? Nah, keterangan ini itu diterangkan oleh Jam'un Muhakkikun. Saya lanjutkan. Waqala lan dawu sapa Al-Kamalu Ad-Damiri, Imam Al-Kamal Ad-Damiri, wa kasiroma ing dawu wa kasiroma lan akeh banget. Wa kasiroma lan akeh banget yashu lali sapa al-khutobau piro-piro khotib. Bidzalika ing dalam mengkono-mengkono isyan bid-dhamiri fis sholati 'ala nabi. Bidzalika ing dalam mengkono-mengkono isyan bid-dhamiri
fis sholati ala nabi. Intah wis tutuk apa dawune Imam Ad-Damiri. Fala taghtarra mongko aja kebujuk sira bima kelawan barang utawa bima kelawan tulisan tajiduhu kang nemu sapa sira ing masturon hale kang den tulis fi ba'dil khutobi ing dalem sebagene pira-pira buku khutbah an-nabatiyati kang cukul utawa kang den terbitaken an-nabatiyati kang den terbitaken ala khilafima nulayani ing atase keterangan alai kang iku tetep ing atase muhaqqiqul mutaakhirin utawi para ulama tahqiq kang akhir-akhir. Muhaqqiqul mutaakhirin utawi pira-pira ulama tahqiq kang mutaakhirin. Jadi kan membaca sholawat ketika khutbah itu tidak boleh mendatangkan Muhammad dalam bentuk dhamir. Katanya Imam Ad-Damiri banyak sekali para khotib itu yang lupa membaca sholawat dalam bentuk dhamir, lupa. Kalau lupa nggak harus dibaca dengan tidak dhamir gitu. Jadi untuk teman-teman yang sedang melihat, seumpama ada yang bakat khotib Jumat, jadi ketika membaca sholawat jangan pakai dhamir karena itu tidak sah. Maka di sini ada pesan fala taghtarra bima tajiduhu masturan fi ba'dil khutubi an-nabatiyah ala khilafi ma alaihi muhaqqiqul mutaakhirin. Maka kalian semua jangan sampai tertipu, jangan sampai terperdaya oleh tulisan yang terdapat di buku-buku khutbah yang diterbitkan, yang di situ terdapat pembacaan sholawat ketika khutbah dengan dhamir. Nggak iso, jangan dibaca, jangan diamalkan. Jika ada buku-buku khutbah, kok ketika pembacaan sholawat rukun itu, rukun itu kok menggunakan dhamir, maka jangan dipakai. Jangan dipakai itu. Karena itu tidak sesuai dengan keterangan, tidak sesuai dengan pendapat para ulama mutaakhirin itu. Jadi kalau cari buku khutbah itu nggak dilihat siapa penerbitnya, apakah bisa dipercaya, apakah bisa dipertanggungjawabkan itu. Waalaikumsalam, monggo kita lanjutkan. Minta tolong dukungannya di tap-tap supaya makin semangat gitu. Mulai ngantuk soalnya butuh kopi. Wasali suwa utawi kaping telune arkan iku wasiyatun wasiat bitaqwallahi kelawan takwa ing Allah atau kelawan wedi ing Allah. Wala yata'ayyanu lan ora dadi tertentu apa lafduha lafate wasiat. Wala tatwiluha lan ora tertentu apa dawane wasiat. Bal yakfi balik cukup apa nahwu ati yang Allah sepatane ati yang Allah mimma bayane saking barang fi kang iku ing dalem hasun utawi gegerei ala taatillah ing atase taat ing Allah au zajarin utawa nyegah au zajarin utawa nyegah an maksiatin saking maksiat li annaha karena sak temene maksiat iku al
iku al maksudu kang den sejo minal khutbati saking khutbah, minal khutbati saking khutbah. Falek fi mongko ora cukup apa mujarradut tahdziri, meligine meden-medeni, meligine meden-medeni min gururi dunya saking bujuani dunya, min gururi dunya saking bujuani dunya, saking tipu daya dunya. Wa dzikril mautilan iling mati, wa malan perkara fihi ing dalem maut, wa malan perkara fihi ing dalem maut minal fadhaati saking gawe, minal fadhaati wal alamilan loro, wal alamilan loro, wal alamilan lan loro. Bentar kan ya. Wa dzikril mautilan iling mati atau nyebut mati, wa malan perkara nggih. Wa malan perkara fihi ing dalem maut minal fadhaati saking, bentar di sini maknanya itu bentar. Minal fadhaati saking perkara kang nyusahaken. Soalnya kalau makna Jawanya itu bisa beda. Minal fadhaati saking perkara kang nyusahaken wal alami lan loro. Qala dawu sapa Ibnu Rif'ah, Imam Ibnu Rif'ah, yakfi fiha ma, ing dawu yakfi fiha ma. Yakfi nyukupi, cukup fiha ing dalam wasiat apa ma barang istamalat kang mengku apa ma. Jadi ma di situ isinya wasiat tadi. Apa ma wasiat istamalat kang mengku apa ma alal amri ing atase perintah utawa alal amri ing atase perkara bil isti'dadi kelawan cawis-cawis, bil isti'dadi kelawan cawis-cawis lil mauti maring mati, lil mauti maring mati. Oke. Terus rukun yang ketiga itu wasiat mengajak takwa kepada Allah. Jadi yang dimaksud wasiat itu apa ya? Nasihat-nasihat mengajak takwa kepada Allah. Dan walayata'ayanu lafduha, lafadznya itu tidak tertentu, lafadznya itu tidak ditentukan. Wala tatwiluha, dan panjangnya itu tidak ditentukan. Jadi meskipun panjang, meskipun sebentar, gak apa-apa. Tapi yang lebih baik itu standar. Jadi yang tidak ditentukan itu adalah lafadznya tidak ditentukan, dan juga panjangnya juga tidak ditentukan. Bal yakfi nahwu ati Allah, bahkan cukup semacam mengucapkan ati Allah, cukup ati Allah, cukup. Kenapa? Soalnya ada ajakan kita itu taat kepada perintah Allah. Intinya apa saja yang intinya wasiat itu sah jika berisi sesuatu yang mengajak untuk taat kepada Allah dan mengajak menghindari maksiat. Di sini intinya wasiat ngono. Intinya maksiat, intinya wasiat itu dua. Satu, mengajak taat kepada Allah, atau mengajak untuk menjauhi maksiat gitu. Maka tidak cukup kalau wasiatnya itu cuma berisi menakut-nakuti tentang tipu daya dunia, gak cukup. Dan juga tidak mencukupi kalau wasiat itu hanya berisikan penyebutan mati, maksudnya itu materinya itu tentang mati dan sesuatu yang ada di alam kubur. Contohnya kayak apa, siksa neraka, siksa kubur, kemudian tanya jawab sama mungkar nakir. Itu nggak cukup kalau seperti itu. Harus ada
isi untuk bertakwa kepada Allah dan juga menjauhi semua larangan Allah. Jadi kalau wasiatnya itu cerita yang tidak ada nilai takwa, maka nggak cukup. Ini maka tidak mencukupi. Itu, paham ya? Jadi wasiat itu isinya harus mengandung takwa, yaitu mengajak untuk taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu. Kalau hanya cerita yang tidak ada dua tadi itu, maka nggak cukup. Qala Ibnu Rif'ah, yakfi fiha mashtamalas 'alal amri bil isti'dad lil maut. Dan Imam Ibnu Rif'ah itu menerangkan bahwasanya gini, wasiat itu cukup jika isinya itu adalah sesuatu untuk persiapan meninggal. Wasiat itu mencukupi jika menerangkan bekal untuk mati. Bekal untuk mati. Kenapa kok mencukupi? Karena yang namanya bekal untuk mati itu pastinya mengajak untuk taat dan mengajak untuk meninggalkan perkara-perkara haram. Kak ngarang, tidak mungkin orang itu mengajak untuk melakukan sesuatu yang bisa digunakan untuk bekal mati kok tidak maksiat, kan nggak mungkin gitu, paham ya? Jadi yang tidak sah itu hanya cerita tentang kubur, cerita tentang tipu daya dunia, itu yang nggak mencukupi. Tapi kalau wasiatnya itu berisi tentang sesuatu untuk persiapan mati, bekal untuk dibawa mati, itu nggak apa-apa, diperbolehkan. Wa yustaratu lan den syarataken. Wa yustaratu lan den syarataken. Wa yustaratu lan den syarataken apa ayak tiyah yen to nekaaken sapa khatib. Apa ayak tiyah yen to nekaaken sapa khatib bikulin kelawan saben-saben suwiji minal arkani saking pira-pira rukun as-salasati kang telu fihima ing dalem khutbatain ai fi kulli wahidatin tegese ing dalem saben-saben suwiji minal khutbatain saking khutbah loro wa indabulan den sunnahaken apa ayyuratiba yen to mengurutkan sapa al khatib al arkana ing pira-pira rukun as-salasata kang telu wa malan rukun ba'daha ing dalem sawise salasa biaya tiya gambare kelawan yen to nekaaken sapa khatib awalan ing dalem kawitane bilhamdi kelawan muji ing Allah fasolati nulis maca sholawat marang Kanjeng Nabi fal wasiyati nuli wasiat fabil qiraati nuli kelawan maca Al-Qur'an fabid du'ai nuli kelawan donga dan 3 rukun tadi itu harus dilakukan di setiap 2 khutbah. Jadi khutbah pertama harus ada 3 itu, khutbah kedua pun juga harus ada 3 itu. Jadi apa saja tadi, memuji Allah, membaca salat kepada Nabi, dan wasiat di takwa Allah itu harus ada di masing-masing 2 khutbah. Harus ada itu. Satu saja nggak cukup. Dan wayundabu ayyuratiba al-khatibu al-arkana salasa ila akhirih. Khatib, orang yang khutbah, itu disunnahkan untuk mengurut-urutkan rukun-rukun khutbah. Jadi rukun khutbah yang ada 5 itu disunnahkan pelaksanaannya itu urut. Jadi hamdulillah dulu, kemudian as-salatu ala nabi, kemudian wasiat, kemudian membaca ayat, kemudian apa? Doa. Jadi harus urut. 5 kok harus sih? Maksudnya itu disunahkan untuk urut. Nah, itu ya. Sunnah. Urut niku sunnah. Jadi tapi diusahakan dilakukan gitu ya.
Bentar. Saya tak ganti posisi. Nanti teman-teman mungkin ada yang ditanyakan, ada yang kurang dipahami, ya silakan diketik aja sekarang nggak apa-apa. Tapi nanti diketik lagi, paham ya? Kita lanjutkan. Warabi'uha utawi kaping papate arkan. Iku qiraatu ayatin maca ayat. Mufhimatin kang awe faham. Mufhimatin kang mahamaken atau kang awe faham. Fi ihdahima ing dalam salah sijine khutbatain. Wa fil ulalan ing dalam khutbah kang pertama. Oh, bentar. Ini berarti menyimpan mubtada yang dibuang. Wa fil ula, saya ulangi lagi nggih. Wa fil ula utawi maca ayat ing dalam khutbah pertama. Wa fil ula utawi maca ayat ing dalam khutbah kang pertama iku aula luwih utama. Iku aula luwih utama. Wa tusanu lan den sunnahaken ba'da faraghiha ing dalam sause khutbah apa qiraatu qaf maca surat qaf. Apa qiraatu qaf maca surat qaf. Au ba'diha utawa sebagiane qaf. Au ba'diha utawa sebagiane qaf fi kulli jum'atin ing dalam saben-saben Jumat. Fi kulli jum'atin ing dalam saben-saben Jumat lil ittiba'i krana manut Kanjeng Nabi. Lil ittiba'i krana manut Kanjeng Nabi. Oke. Rukun khutbah yang nomor 4 itu adalah membaca ayat yang memberikan pemahaman. Nah, membaca ayatnya ini di salah satu dua khutbah. Jadi bisa dilakukan di khutbah yang pertama atau di khutbah yang kedua. Tetapi yang lebih afdol, yang lebih utama itu dilakukan di khutbah yang pertama. Kenapa? Supaya nanti khutbah yang kedua itu ada doa. Jadi pas 4 ya. Khutbah pertama itu ada 4 ya, apa saja? Alhamdulillah, sholatu ala nabi, kemudian wasiat, membaca ayat. Kemudian nanti ketika khutbah kedua sama dan juga satu doa. Gitu ya, paham? Jadi supaya pas lah gitu, 4 gitu. Oke, kita terangkan lagi. Rukun nomor 4 itu adalah membaca ayat yang memberikan pemahaman di salah satu dua khutbah dan dilakukan di khutbah yang pertama itu lebih afdol, itu lebih utama. Maksudnya membaca ayat yang memberikan pemahaman, maksudnya adalah memberikan pemahaman tentang janji Allah ataupun ancaman Allah. Intinya itu ada isinya. Isinya mengarah ke itu. Janjinya Allah atau ancamannya Allah itu. Yang tidak boleh itu ayat yang tidak memberikan pemahaman sama sekali. Contohnya seperti kalau di sini contohnya itu seperti tsumma nadhar. Nah, tsumma nadhar itu enggak ada pemahaman sama sekali. Tidak ada pemahaman sama sekali. Maksudnya kalau di mana ya ada, tapi kalau mengarah ke pemahaman ancaman Allah ataupun janji Allah itu enggak ada. Biasanya khutbah yang dibaca itu surat Al-Asr wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Nah, itu kan ada janji Allah. Maksudnya itu apa? Isinya demi waktu. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Nah, kan itu ada motivasi untuk berbuat takwa. Ono pemahaman yang bisa kita ambil. Kalau summa nazar gak ada, gitu ya. Kita lanjutkan.
Wa tusannu ba'da faraghiha qira'atu qaf au ba'diha fi kulli jum'at lil ittiba. Disunnahkan ayat yang dibaca itu adalah qaf. Jadi ketika pembacaan ayat ketika khutbah itu yang disunnahkan itu membaca qaf. Satu surat penuh qaf. Kalau nggak bisa sebagian. Kalau bisa sebagian. Dan kalau kita membaca redaksi ini waktu sanu ba'da faraghiha itu akan memunculkan pemahaman bahwasanya kesunahan membaca qaf itu adalah sebagai kesunahan tambahan dari membaca ayat yang rukun itu. Enggak seperti itu. Yang betul adalah yang sunnah membaca ayat ketika khutbah itu qaf. Kalau bisa qaf. Satu penuh, penuh satu surat qaf. Kalau nggak bisa sebagian. Gitu nggih. Jadi pemahamannya bukan sesudah membaca ayat nanti baca qaf. Enggak seperti itu. Tapi ayatnya itu yang dibaca surat qaf. Saya pahami nggih. Oh nggih, saya ulangi lagi nggih wa fil ula aulanya. Jadi gini, wa fil ula utawi maca ayat ing dalem khutbah pertama ya. Utawi maca ayat ing dalem khutbah pertama iku aula luweh utama. Iku aula luweh utama. Oke, saya lanjutkan. Wa khamisuha utawi kaping 5 arkan. Wa khamisuha utawi kaping 5 arkan iku du'aun donga. Ukhrawiyun kang bangsa akhirat. Lil mukminina kedue pira-pira wong iman lanang. Wa illam yata'arad senajan ora mentoaken sapa khatib. Wa illam yata'arad senajan ora mentoaken sapa khatib lil mukminati maring pira-pira wadon iman. Lil mukminati maring pira-pira wadon iman. Khilafan halinulayani lil azra'i maring Imam al-Azra'i. Lil azra'i maring Imam al-Azra'i. Walau biqaulihi senajan kelawan ucapane khatib rahimakumullah nyatane rahimakumullah. Rahima mugi-mugi melasikum ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah. Wa kadza kaya mengkono-mengkono rahimakumullah binahwi Allahumma ajirna minan nar kelawan sepadane donga Allahumma ajirna minan nar. In qasada lamun najja sapa khatib in qasada lamun najja sapa khatib takhsisal hadirina ing ngususaken pira-pira wong kang hadir. Takhsisal hadirina ing ngususaken pira-pira wong kang hadir. Membaca doanya itu fi khutbatin ing dalam khutbah saniatin kang kaping pindho apa khutbah saniatin kang kaping pindho apa khutbah litiba'is salafi krana manut ulama salaf yaiku para sahabat wal khalaf lan ulama khalaf yaiku tabi'in dan tabi'it tabi'in ya. Oke. Rukun nomor 5 ya. Rukun nomor 5 dari rukun-rukunnya khutbah itu adalah membaca doa yang urusannya itu dengan akhirat untuk para orang-orang mukmin di dalam khutbah yang kedua. Di dalam khutbah yang kedua. Jadi kalau doa ini harus di khutbah yang kedua. Kalau tadi membaca ayat tadi itu boleh di khutbah yang kedua. Boleh di khutbah yang pertama, tapi yang lebih afdal itu dilakukan di khutbah yang pertama. Gitu. Oke, kita kembali lagi. Rukun nomor 5 itu adalah membaca doa yang urusannya itu akhirat untuk para orang-orang mukmin di dalam khutbah yang kedua. Gitu.
Meskipun si khotib itu tidak menyebutkan mukminat ketika berdoa itu masih dihukum sah. Meskipun kenyataannya kalau kita sholat Jumat itu khotibnya pasti pakai mukminat juga. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, ada muslimat, ada mukminat. Meskipun aslinya tanpa menyebutkan mukminat dan muslimat itu gak apa-apa. Masih sah, doanya itu masih sah. Khilafan lil adro'i, berbeda dengan pendapatnya Imam al-Adro'i yang mengatakan bahwasanya yajibu at-ta'arudu lahunna aidan. Wajib, kalau menurut Imam al-Adro'i, wajib doa pada khutbah itu juga menyebutkan mukminat gitu. Tapi nggak apa-apa, kalau disebutkan nggak apa-apa. Disebutkan nggak apa-apa, malah bagus. Nanti masuk pada kaidah khuruj minal khilaf mustahab. Kita lanjutkan. Doanya itu harus ukhrawi. Doanya itu harus ukhrawi. Doa yang urusannya dengan akhirat. Tidak mencukupi jika doanya itu doa dunia. Doa dunia itu contohnya seperti, ya Allah ya Rabbi, berikanlah saya istri yang soleha, yang cantik, yang kaya, yang nurut. Nah, itu jenenge doa duniawi itu. Nah, itu gak mencukupi. Nah, doa yang ukhrawi itu contohnya ini, rahimakumullah. Nah, itu yang ukhrawi. Semoga kalian semua dirahmati Allah, atau seperti biasanya Allahumma fir lil muslimin wal muslimat, ya Allah maafkanlah orang-orang muslim laki-laki dan orang-orang muslim perempuan, wal mu'mina wal mu'minat, dan orang-orang iman laki-laki dan orang-orang iman perempuan. Itu doa ukhrawi. Kalau doa duniawi enggak mencukupi, tidak mencukupi. Dan juga bisa doanya itu menggunakan Allahumma ajirna minan nar, itu mencukupi. Jadi doanya itu pakai domir na, pakai domir mutakalim ma'al ghair, ajirna minan nar, ajirna, ya Allah selamatlah kita, selamatkanlah kita dari api neraka. Itu mencukupi. Kalau khotib ketika membaca doa Allahumma ajirna minan nar itu menyengaja mengkhususkan para hadirin, yang dituju dari nah di situ adalah hadirin. Memang benar-benar mutakalim ma'al ghair. Tetapi kalau ketika membaca ajirna, nanya kok di situ ditujukan untuk muadzim nafsa. Muadzim nafsa itu adalah mengagungkan dirinya sendiri, itu tak mencukupi, tidak mencukupi. Jadi coro gampangan itu yang dilakukan khotib biasanya, Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, itu wis sah niku kosane aneh. Littiba'is salaf wal khulaf. Doa khutbah itu dilakukan di khutbah yang kedua, alasannya adalah littiba'is salaf wal khulaf, yaitu ikut kepada ulama salaf yaitu para sahabat, dan ikut kepada ulama khalaf yaitu para tabi'in dan tabi'in. Kita lanjutkan ya. Taruh. Ini masih ada satu halaman lagi. Wa du'a'u utawi tungo lisultani maring penguasa, bi khususihi kelawan khususe sultan, iku la yusannu ora den sunaken apa doa, ittifaqon kelawan sepakate para ulama, ittifaqon kelawan sepakate para ulama, illa ma'a khasyati fitnatin, kejaba sertane wedi anane fitnah. Fayajibu mongko wajib apa doa, wa ma'adami halan sertane ora anane fitnah, la ba'sa ora bahaya, la ba'sa ora ana bahaya iku maujud,
La ba'sa ora ana bahaya iku maujud bihi kelawan akan penguasa, bihi kelawan akan penguasa, haisula mujazafata sekirane ora ono ngeliwati wates iku maujud fi wasfihi ing dalam nyifati sultan, fi wasfihi ing dalam nyifati sultan, wala yajuzulan ora wenang apa wasfuhu nyifati sultan bisifatin kelawan sifat kadzibatin kang goroh, kadzibatin kang goroh apa sifat illa li daruratin angin krana darurat, illa li daruratin angin krana darurat. Ketika khutbah mendoakan penguasa dengan mengkhususkan, maksudnya itu menyebut namanya langsung, itu tidak disunahkan menurut sepakat para ulama. Untuk seumpama kalau saya di Surabaya ini wali kotanya Eri Cahyadi, ya Allah ya Rabbi tolonglah Pak Eri Cahyadi, itu gak disunahkan secara ittifaqan, gak ada kesunahan, tidak ada kesunahan seperti itu. Illa ma'akhosiyati fitnatin fayajibu, kecuali jika tidak didoakan khusus itu khawatir timbul fitnah atau khawatir timbul bahaya, maka fayajibu, maka wajib. Kalau nanti urusannya itu ada bahayanya, kalau nggak disebut khusus seperti itu, maka fayajibu, maka wajib doa seperti itu, maksudnya doa mengkhususkan. Tetapi meskipun wama ada mihala basabi, meskipun seumpama ya, seumpama tidak, jadi gini, mendoakan penguasa dengan mengkhususkan tidak ada kekhawatiran adanya fitnah, itu gak bahaya, itu gak masalah, hukumnya makruh. Maksudnya itu tidak sampai tidak mengesahkan, tidak, hukumnya makruh. Haisula mujazafata fi waswihi, sekiranya tidak melewati batas dalam menyifati pemerintah, dalam menyifati penguasa, itu ya. Jadi mendoakan penguasa itu hukumnya boleh, ya. Hukumnya boleh. Tapi kalau seumpama dikhususkan itu hukumnya makruh, ya. Hukumnya makruh. Tetapi kalau seumpama ketika mendoakan itu menyebutkan sifat-sifat yang berlebihan, maka hukumnya makruh jika memang penguasa itu memiliki sifat tersebut. Tapi kalau seumpama penyebutan sifat-sifat yang berlebihan itu ternyata tidak ada di diri penguasa, di diri pemerintah itu, maka hukumnya haram, ya. Sama saja dia menyifati pemerintah dengan sifat yang tidak sebenarnya, ya. Tidak sebenarnya. Kalau menyebutkan sifat yang berlebihan tetapi memang ada, ya, memang seperti itu pemerintahnya, baik hati, adil, kemudian selalu memberikan haknya, kewajibannya, kemudian pokoknya memang ada, itu tetap makruh, makruh. Kaapi lah, corong kaapi. Tapi kalau seumpama penyebutan sifat yang berlebihan itu tidak sesuai dengan kenyataannya, maka hukumnya bukan makruh lagi, tapi haram. Oke. Wa yusannu lan den sunnahaken apa ad-du'a'u, ndongaaken liwulati sahabati maring penguasane para sahabat, qat'an kelawan sepakati para ulama. Wa kadran kaya mengkono-mengkono den sunnahaken liwulatil muslimina maring penguasane wong para liwulatil muslimina maring penguasane pira-pira wong Islam. Wa juyusihim lan pira-pira tentarane muslimin bisolahi kelawan bagus, ya, bisolahi kelawan bagus, wan nasilan den tulungi,
wa nasrilan den tulungi, wal qiyami lan jumeneng bila adli kelawan adil, bila adli kelawan adil. Wa dzikrul manaqibi utawi nyebut pira-pira sifat bagus iku layak ta'u ora medhot apa dzikr alwilaa ing nuli-nuli, alwilaa ing nuli-nuli malam yuat ing dalem selagine ora den wilang-wilang apa dzikr bihi kelawan bentar malam yuat ing dalam selagine ora den wilang-wilang sapa khatib bihi sebab dzikr mu'ridun ing wong kang mingu, mu'ridun ing wong kang mingu anil khutbati saking khutbah, anil khutbati saking khutbah. Wa fi tawassuti lan ing dalam kitab at-tawassut yustaratu dan surat lan yustaratu dan syarataken apa Allah yutilahu yen to ora ndawakaken sapa wong ing donga itolatan kelawan dawa takta kang bisa megot apa itolah al muwalata ing nuli-nuli, al muwalata ing nuli-nuli kama kaya kejadian yaf'alahu kang nglakoni ing ma sapa kasirun wong akeh minal khutobai saking pira-pira khatib al juhali pira-pira kang bodoh, al juhali pira-pira kang bodoh. Wala dawu sapa syekhuna guru kita Ibnu Hajar Al-Haytami walau syakka ing dawu walau syakka lamun mamang sapa khatib fitarki fardin ing dalam meninggal fardu siji minal khutbati saking khutbah ba'da faraghiha ing dalam sakwuse rampunge khutbah, ba'da faraghiha ing dalam sakwuse rampunge khutbah lam yu'asir mongko orang labeti apa sak, lam yu'asir mongko ora lam yu'asir mongko orang labeti apa sak kama la yu'asiru kaya olehi orang labeti apa asyaku mamang fitar kifardin ing dalam ninggal fardu ba'da sholati ing dalam sakwise salat awil wudu'i utawa wudu, awil wudu'i utawa wudu. Kan tadi mendoakan penguasa secara khusus itu kan hukumnya makruh, bahkan ada yang haram. Tetapi disunahkan mendoakan para penguasa sahabat, disunahkan untuk mendoakan para pejabatnya sahabat, maksudnya yang memimpin ketika zaman sahabat, yaitu siapa saja, Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, itu disunahkan untuk didoakan. Sepakat para ulama untuk disunahkan. Itu, paham ya? Dan juga disunahkan untuk mendoakan para penguasa umat muslim. Jadi umat muslim, penguasa umat muslim, semuanya Pak Prabowo, kemudian Mas Gibran, Pak Purbaya, Pak Bahlil, intinya penguasa orang muslim itu kita disunahkan untuk mendoakannya, tetapi tidak dengan cara khusus. Kak doanya bukan dengan cara mendoakan khusus, ya Allah rahmatilah Pak Bahlil, enggak gitu. Kalau khusus nanti maksudnya makruh. Nah, yang disunahkan di sini adalah mendoakan penguasa secara umum, secara umum. Jadi didoakan saja, ya Allah tolonglah para penguasa umat muslim itu. Dan juga disunahkan untuk mendoakan para tentara umat muslim. Para tentara-tentara itu juga disunahkan untuk didoakan. Jadi mereka itu didoakan supaya apa? Supaya bisolah, supaya makin meningkat kebagusannya. Kemudian wan nasri, supaya mereka ditolong dalam urusan-urusannya. Wal qiyami bila adli, dan supaya mereka itu selalu berada di baris keadilan, ya. Selalu berada di baris keadilan. Dia monggo berada di baris keadilan. Itu sunnah, itu doakan pemerintah itu sunnah. Jadi jangan hanya senengane ngilokno pemerintah, jangan ya.
ono api ibras itu. Kalau kritik boleh, tapi kalau ngilok no jangan gitu ya. Bentar ya. Bahkan gini, Imam Hasan Al-Basri itu pernah berkata gini, lawa alimtu li da'watan mustajabatan la khasastu biha as-sultan. Imam Hasan Al-Basri berkata, jika saya memiliki, dikasih kesempatan oleh Allah, satu doa yang pasti diijabah, maka saya akan mengkhususkan doa itu untuk para pemerintah. Untuk para pemerintah. Kenapa? Fa inna khairahu amun, karena kebaikan pemerintah itu pasti mengenai seluruh rakyat. Jika pemerintah itu membuat kebajikan, membuat kebijakan, ya, maka pasti mengenai seluruh rakyat. Contohnya kayak MBG nih. Semuanya kena. Wa khairu ghairihi khosun. Tapi kalau kebaikan selain pemerintah kayak saya dan lain-lainnya, intinya bukan pemerintah, individu, maka khosun yang merasakan kebaikan dirinya sendiri. Itu. Jadi kalau sama pemerintah itu seringlah untuk mendoakan. Gimana pun seele-ele pemerintah yang megang negara kita pemerintah. Lanjutkan. Wa dzikrul manaki bila yaqta'u al-wila'a malam yu'at bihi mu'ridun 'anil khutbah. Menyebutkan sifat-sifat baik atau menyebutkan kebaikan-kebaikan penguasa itu tidak memutus mualah, selagi sebab menyebutkan manakib si khotib itu tidak dianggap seseorang yang telah berpaling dari khutbah. Kalau di dalam kitab At-Tawasud itu lebih rinci lagi. Jadi kalau menyebutkan manakib itu tidak boleh lebih dari 1 menit. Kalau di kitabnya itu tidak boleh lebih dari waktu yang cukup untuk melakukan 2 rakaat secepat mungkin. Cuma wajib-wajibnya saja. Saya anggap 1 menit. Jadi ketika menyebutkan manakib atau kebaikan-kebaikan pemerintah itu jangan sampai saking lamanya khotib itu dianggap sudah lupa dengan khutbah. Ini khutbah atau kampanye? Ini khutbah atau gimana itu gimana? Jadi jangan sampai disebabkan khutbah itu sampai dianggap berpaling dari disebabkan menyebutkan manakib, jangan sampai khotib itu dianggap sudah berpaling dari khutbah. Oke. Nah, seperti ini itu seperti yang dilakukan oleh kebanyakan para khotib yang tidak mengetahui. Qala tahu coba syekhuna guru kita, bismillah tak mana yang kita tinggi. Guru kita berkata, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, jika khotib setelah khutbah selesai, ia ragu-ragu dalam meninggalkan satu rukun khutbah, maka gimana? Lam yu'asyir, maka tidak bermasalah. Ketika sudah turun dari mimbar, tiba-tiba si khotib itu kepikiran, ragu-ragu, tadi saya sudah baca sholawat atau belum ya gitu, atau tadi sholawat saya itu pakai domir atau enggak ya gitu. Nah, maka kalau ragu-ragunya itu muncul setelah selesainya khutbah, maka layu asir orang ngelabet, maksudnya orang ngelabet itu tidak berefek, lanjut saja tuh. Tapi kalau seumpama bentar. Saya akhiri dulu Intaha wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah. Mau teman-teman mungkin ada yang ditanyakan, silahkan, kita ada waktu sampai jam 20.30.
Oh, mungkin pertanyaan kemarin belum sempat terjawab, bisa diajukan lagi nggih. Untuk teman-teman yang sekiranya kalau ikut live itu nggak bisa karena waktunya tidak ada, maka bisa lihat di akun YouTube saya, di situ ada rekamannya. Akun YouTube saya itu namanya sama dengan akun TikTok saya dan juga sama namanya dengan akun Instagram saya. Jadi sama semuanya. Kemudian gini, tadi ada keterangan yang saya tinggalkan. Tapi ini bukan termasuk keterangan Fathul Mu'innya, tapi di Anatut Thalibinnya. Jadi ada keterangan seperti ini. Wa yusannu antakuna al khutbatu fasihatan. Jadi disunahkan khutbah itu menggunakan bahasa yang fasih. Kalau di Arab itu menggunakan Arab fusha, bukan Arab ajam, apa namanya? Iya ajami tak apa itu? Fusha sama satunya apa? Ininya pakai yang fusha itu. Kalau Indonesia nih menggunakan kata-kata, kalimat-kalimat yang mudah difahami. Gitu. Dan disunahkan juga khutbah itu berisikan sesuatu yang mudah difahami, tetapi tidak materi yang pasaran, ya. Tidak materi yang pasaran, mudah difahami, tapi jangan materi yang pasaran. Dan juga disunahkan khutbah itu tidak berisikan sesuatu yang aneh dan sulit difahami. Karena kalau khutbah itu isinya aneh, maksudnya aneh itu sulit difahami, itu nantinya dari para pendengar itu akan sedikit yang akan bisa mengambil manfaat. Gak paham dari pendengarnya sama hadirinnya itu bahas oh khotib becek jelimet itu ya. Nanti pembahasannya itu jangan terlalu jelimet. Intinya yang mudah difahami. Dan khutbah itu disunahkan untuk tengah-tengah. Maksudnya tidak terlalu lama dan tidak terlalu sebentar. Kalau lama di sini keterangannya yumilu bisa membuat jamaah tidak nyaman ya kalau terlalu lama. Kalau terlalu sebentar itu nanti bisa menurunkan kualitas khutbah. Ya. Khutbah ya opo diluti khutbah mek 3 menit kan gitu nanti takutnya. Guyonan. Khutbah ini guyonan. Khutbah 3 menit, 4 menit ya, guyonan. Padahal gak ada udur apa-apa itu. Khutbah kok 3 menit. Tuh, paham ya? Itu saja keterangan tambahan dari saya. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam.
Pondok pesantren mana ya Kak? Oke. Saya dari Pondok Pesantren Islam At-Tauhid Dersmo. Oke, Dersmo, Surabaya. Nggih silakan nggih Pak Samsudin, silakan. Saya dari Pondok Dersmo At-Tauhid Surabaya. Jadi saya orang Surabaya. Di Surabaya itu ada perkampungan pesantren, itu namanya Dersmo. Dan Dersmo itu banyak pesantren dan saya mondoknya di At-Tauhid. Namanya pondoknya itu At-Tauhid. Ini sami-sami. Di sini ada yang dari Surabaya ya. Teman-teman mungkin ada yang dari Surabaya. Masa gak ada ya? Kalau nggak ada yang dari Surabaya, dari mana coba? Atau mungkin dari Madura? Dari Jombang, oke. Kak Mughunil Labib, Mughunil Labib dari Jombang. Oke. Santri mana Bang? Ya. Saya mondoknya di Surabaya. Saya asli Surabaya dan mondoknya di Surabaya. Lebih tepatnya di Pondok Pesantren Islam At-Tauhid Dersmo Dalam Surabaya. Itu ya. Seperti ya. Pondok Dersmo yang saya pondok ini termasuk pondok sepuh, pondok tua, termasuk pondok tertua di Surabaya. Karena kampung Dersmo ini didirikan oleh Syekh Sayyid Ali Akbar, Syekh Sayyid Ali Asghar, didirikan oleh Syekh Sayyid Ali Asghar, yang mana Syekh Sayyid Ali Asghar itu cucunya Syekh Sayyid Sulaiman, pendiri Ponpes Sidogiri Pasuruan. Berapa biaya per bulan? Oke, untuk biaya per bulan, untuk kos makannya itu 400 satu bulan. Makannya 2 kali sehari. Jadi makannya itu pagi sama sore. 400. Kemudian untuk SPP, listrik air, dan juga intinya nanti kalau mau lengkapnya saya punya brosurnya. Tuh. Kemudian tadi apa, kos makan ya, kos makan itu 400 sebulan. Kemudian untuk biaya listrik, kemudian air 1 tahun itu, dan juga biaya ngaji pondok, lingkup pondok itu 1 tahunnya 1.200.000. Kemudian nanti juga ada bayar diniyah, bayar sekolah diniyah itu 1 tahunnya 450 gitu. Kalau yang bulanan itu cuma kos makan bulanan, dan juga nanti bayar MTS gitu. Dersmo itu Gus Wais Al-Barkah Bang. Betul, Dersmo. Jadi di pondok saya itu dekat dengan dalamnya atau rumahnya Mas Faiz, Mas Faiz Albar atau Gus Faiz. Alumni Ploso juga Bang. Oh, kalau Gus Faiz itu alumni Ploso, kalau saya enggak. Saya itu mondok di sini, mondok di Dersmo, di At-Tauhid. Mondok di At-Tauhid Dersmo. Saya bukan asli Dersmo, bukan, tapi mondok saya di Dersmo.
rumah saya di Surabaya. Ngajinya setiap apa Kang? Oke. Untuk ngajinya itu setiap hari Sabtu dan hari Rabu. Oke, dicatat dengan ingat setiap hari Sabtu dan hari Rabu jam 7 malam sampai jam setengah 9 malam. Oke, teman-teman minta tolong bisa di-share di teman-temannya kalau minat ikut ngaji bareng-bareng Fathul Muin silakan diajak supaya nasrul ilmi menyebarkan ilmu itu. Pantesan kemarin ditunggu-tunggu gak live. Oke, betul. Live-nya sudah ganti jadwalnya. Yang asalnya kemarin itu setiap hari setiap hari kecuali hari Kamis, Kamis malam Kalau sekarang seminggu 2 kali. Jangan sering-sering, pokoknya istiqomah. Alon-alon asal kelakon. Sabtu sama Rabu. Istiqomah ya. Nggak tahu hatamnya kapan, nggak tahu, intinya di istiqomah kalem, insya Allah nanti hatam sendiri. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir pada malam hari ini. Sekian dari saya, mungkin jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan, yang menyakiti hati panjenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada keterangan atau jawaban yang tidak sesuai, saya mohon untuk diingatkan dan ditegur sampai di emawon. Sekian dari saya, sampai bertemu lagi hari Sabtu insyaallah dengan keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.